Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita pendek yang berjudul Cita-citaku, Impianku. Sebelum saya membaca cerita pendek tersebut, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kuina Berliana Putri. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Saya memiliki seorang adik laki-laki yang usianya jauh di bawah saya. Pasti semua orang memiliki cita-cita. Ada sebagian orang yang mudah untuk meraih cita-citanya dan ada pula sebagian orang yang sulit untuk meraihnya. Orang-orang yang mudah untuk meraih cita-cita mungkin karena ia memiliki support system yang baik sehingga lebih cepat untuk meraihnya. Tetapi orang-orang yang tidak mudah untuk meraihnya bukan berarti ia tidak memiliki dukungan yang baik dari orang-orang terdekat, melainkan Allah merasa bahwa ia mampu untuk meraih cita-citanya, meskipun banyak sekali hambatan yang ada. Pada awalnya, saya bercita-cita menjadi seorang dokter. Dulu saya kira menjadi seorang dokter itu mudah. Hanya modal otak cerdas saja bisa menjadi seorang dokter. Tetapi setelah saya mendapatkan banyak informasi mengenai kedokteran, saya baru menyadari bahwa menjadi seorang dokter bukanlah hal yang mudah. Dan dikarenakan terkendala dengan kondisi tertentu, akhirnya saya mengurungkan keinginan saya untuk menjadi seorang dokter. Lalu, pada saat awal-awal saya duduk di bangku madrasah sanawiyah, saya mengganti cita-cita saya, yaitu saya ingin menjadi seorang guru agama di sekolah dasar. Kenapa saya memilih menjadi seorang guru agama? Karena saya menyukai pelajaran agama, dan menurut saya pelajaran agama sangat mudah untuk dipahami. Dan kenapa harus di sekolah dasar? Karena saya sangat menyukai anak kecil. Jadi, saya berpikir, jika saya bekerja di lingkungan yang banyak anak kecil, kemungkinan pekerjaan yang saya lakukan menjadi tidak lebih berat. Dan ketika saya sedang lelah, lalu saya melihat senyum dari murid-murid saya, rasa lelah yang saya rasakan akan menjadi berkurang. Tetapi, saat saya ingin melanjutkan pendidikan ke madrasah aliyah, saya mengurungkan niat saya untuk menjadi seorang guru. Karena saya masih berkeinginan bekerja dengan profesi yang masih berhubungan dengan kedokteran. Maka dari itu, saya memutuskan untuk mengambil jurusan IPA. Kemudian, saya berpikir kembali, profesi apa yang hampir sama seperti dokter? Karena tujuan saya menjadi seorang dokter, yaitu karena saya ingin menjadi salah satu orang yang berdedikasi untuk kesembuhan pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Lalu saya terpikirkan untuk menjadi seorang perawat. Karena seorang perawat merupakan profesi yang mulia dan hampir sama perannya seperti dokter. Dan jika saya menjadi perawat, selain saya bisa merawat pasien-pasien yang ada di rumah sakit, saya juga bisa merawat keluarga saya dengan ilmu dan keterampilan yang saya miliki. Maka dari itu, saat saya masih duduk di bangku madrasah aliyah, saya memutuskan untuk mengejar cita-cita saya menjadi seorang perawat. Saat saya lulus dari madrasah aliyah pada tahun 2020, saya tidak langsung mendaftarkan diri saya di Akademi Keperawatan Polri, tetapi saya mencoba mendaftar di perguruan tinggi negeri serta politeknik kesehatan. Tetapi setiap saya daftar dan mengikuti ujian-ujiannya, saya selalu dinyatakan tidak lulus. Mungkin karena saya belum diberi kesempatan untuk kuliah di sana, atau memang karena belum rezeki saya. Akhirnya, pada tahun 2020, saya memutuskan untuk tidak lanjut kuliah atau gap year, karena saya masih ingin mencoba mendaftar di perguruan tinggi negeri dan politeknik kesehatan pada tahun 2021. Pada saat itu, saya sangat ingin kuliah di perguruan tinggi negeri atau politeknik kesehatan agar biaya masuk kuliahnya dan biaya semesternya tidak terlalu mahal. Saat tahun 2021, ketika saya ingin berjuang lagi untuk mengejar perguruan tinggi negeri dan politeknik kesehatan, orang tua saya menyarankan saya untuk mendaftar di Akademi Keperawatan Polri. Karena
Akademi Keperawatan Polri merupakan kampus swasta yang berkualitas dan memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kampus akper-akper yang lain. Banyak pula lulusan Akademi Keperawatan Polri yang setelah lulus langsung bekerja di rumah sakit. Maka dari itu, saya mengikuti kemauan kedua orang tua saya untuk kuliah di Akademi Keperawatan Polri. Karena saya memang ingin kuliah di jurusan keperawatan. Lagi pula, mungkin ini adalah jawaban dari Allah atas doa-doa saya yang ingin kuliah di tempat yang terbaik menurut Allah. Dan saya pun percaya, ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Saya ingin orang tua dan Allah ridho dengan keputusan yang saya ambil agar saya dipermudah dalam segala urusan saat saya kuliah. Akhirnya, saya mendaftar di Akademi Keperawatan Polri. Saya daftar di gelombang kedua dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus dari tes-tes yang ada di sana. Dan saat ini saya sudah resmi menjadi mahasiswi baru di Akademi Keperawatan Polri. Saya ingin selalu menekuni dengan baik setiap mata kuliah yang ada, agar ilmu yang saya dapatkan terserap dengan baik dalam otak saya dan bisa saya praktekkan saat saya bekerja. Saya berharap saya bisa lulus dengan baik dari Akademi Keperawatan Polri dan bisa menjadi bagian dari perawat yang ada di Indonesia. Setelah lulus dari D3 Keperawatan di Akademi Keperawatan Polri, saya ingin bekerja terlebih dahulu karena saya ingin menambah pengalaman kerja saya. Jika suatu saat saya mempunyai rezeki dan memang ada kesempatan untuk melanjutkan kuliah, saya ingin melanjutkan kuliah ke S1, S2, bahkan sampai S3. Karena menurut saya, menuntut ilmu tidak ada batasan usia. Jadi, selama saya mampu untuk menuntut ilmu, maka saya akan berusaha untuk melakukan itu. Lagi pula, semakin banyak ilmu yang kita miliki, kita akan merasa dihargai oleh orang lain. Karena hakikatnya, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi pula derajatnya. Sekian cerita pendek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.